jadi masalah. Bahan 2 meterannya, lapisan luar dari kafan tersebut 2 lembar 2 meteran. Jadi 2 lembar 2 meteran jilbab, baju dan sarung atau basahan, jumlahnya total 5. Kalau perempuan mau diambil fikir yang disamakan ke lelaki, silakan ambil yang 3 lembar, tapi usahakan kafan yang lebar katun, lebarnya 150. Ini kalau ditutupkan, kalau tutup. Oke. Tapi kalau yang ini ditutupkan, masih terbuka. Ya, lebarnya cuma ditutupkan. Apalagi kalau jenazahnya sudah kekal, tambah tidak kuat. Bisa dipahami ya? Bagian kaki dan bagian kepala itu biasanya lebih pendek, diambil lebih pendek. Karena seperti saya katakan tadi, karena posisi kafan kita ini lebarnya cuma 105, maka posisinya kita geser. Geser mendahulukan kanan dulu. Sisi kanan, dan kemudian satu lagi ditumpuk. Agak mengiri. Kalau jenazahnya lebar besar, ibu bisa bikin agak miring. Tapi kalau jenazahnya kurus kayak saya, posisinya begini aja, jadi lurus saja nggak apa-apa. Tapi kalau ibu jenazahnya besar, ibu nanti bikin trapesium. Jadi gini, di bagian atas, bagian badan itu dibikin besar. Jadi yang kita susun pertama kali adalah tali, kemudian baru 2 lembar pertama. Kemudian baru di sini kita kasih plastik. Ibu jenazahnya mau dibawa keluar kota, kasih plastik di sini. Nah, kemudian kita pasang Jilbab. Tapi itu tadi kalau keluar kota, kalau nggak keluar kota Nggak perlu pakai plastik ya. Atau kalau misalkan keluar darah atau terus gitu ya. itu warga datang, nah, itu kan bisa Meskipun pendarahan Ya. kalau pendarahan iya. Iya. Satu, tidak disarankan dan tidak dianjurkan, bahkan termasuk hal yang berdosa manakala ibu menunda-nunda. Nah, kembali lagi, maksud saya tadi, tapi kan ada yang begitu. ada. Misalnya seperti itu, maka biasanya kita akan formalin. Lebih dari 24 jam, itu usahakan kita pasti akan minta untuk diproses. Ya, jadi ini tidak usah. Tapi kalau itu kembali lagi, Iya. bukan keluarga saya, Iya. pulang harus segera, kan tidak bisa yang buat keputusan. Tapi kita sudah menyarankan, dilaksanakan, alhamdulillah tidak juga sudah masalah. Sudah, yang penting sudah kita sampaikan. Kemudian kita pasang jilbabnya, sesuaikan. Kemudian kita pasang sarungnya. Bajunya kita pakai yang tunik tadi ya. Iya. Ini khusus cewek. Kalau ibu hanya menggunakan kafan ini, maka laki-laki harus ditambah 1 lembar, yaitu sarungnya. Paling atas kita kasih sarung, jadi ketika jenazah sudah diletakkan, kita tutup sarungnya dulu, baru jari itu baru kita tarik. Jadi aurat utama jenazah tertutup. Tapi kalau ibu dapat yang lebar langsung 150, begitu ditutup, jadi tanpa ada sarung, begitu ditutup langsung
jari ditarik, orang Jawa bilang dilorot, ditarik, itu langsung. Baik, sudah difahami nggih? Ketika kita meletakkan ini lubangnya diperhatikan jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu pendek. Mutilasi yang ada ditemukan itu yang diurus. Yang tidak ditemukan tidak boleh diurus. Karena kalau nanti ketemu boleh dimakamkan bersama, boleh tidak dimakamkan bersama. Artinya apa? Orang Jogja merantau ke Jakarta, dibunuh di sana, dimutilasi, kehilangan tangan. Yang bisa ketemu cuma badan sebagian, semuanya kecuali tangan kanan. Kemudian dibawa ke Jogja. Ini kemudian beberapa bulan ketemu. Apakah harus dikubur bersama? Jadi tetap misalnya cuma tangannya dikubur di Jakarta nggak apa-apa. Karena yang disebut jenazah ini terkait ini terpotong itu, maka ini bukan jenazah. Karena orang masih hidup. Tapi kalau ini terpotong, kemudian orangnya baru meninggal, ya bisa disatukan. Tapi kalau tidak bersamaan, lain hari, lain minggu, lain bulan, ya tidak betul. Nah, perhatikan ya, itu aurat utama tertutup, jadi dari dada sampai ke kaki. Bagian lutut ke bawah antara perempuan muslimah masih di jadi batas minimal. Tapi kalau ibu mau buat yang bajunya ini tidak ada. Nah, pahami untuk tangan boleh disekapkan, boleh jadi tidak diatur dalam hal ini letak atas, boleh disedekahkan. Kemudian kita rapikan. Kalau sudah tertutup gini, maaf, jahe atau kain penutup awal ketika mau diangkat dari pemandian ke pengkapanan ini bisa ditarik. Dilorot. Kan cuma penutup jahe tadi. Jadi apa? Aurat utama si jenazah tertutup. Sebelum ibu menarik ini tadi, penyakit di dada, misalnya kanker payudara, kemudian rusak karena operasi yang belum sembuh, maka masih posisi tertutup kain jarik dari bawah dikasih kapas. Jadi kapas itu usahakan hanya pada 2 N, yaitu luka dan lubang. Tidak perlu lagi di persendian. Padahal tidak ada luka, tidak ada lubang, tidak ada tempat berdarah, maka tidak diperlukan lagi. Jadi kapas itu hanya pada luka dan lubang. Kemudian setelah dikasih, ibu boleh plaster, boleh dibiarkan saja. Tapi usahakan dikasih kapur barus agar apa? Maaf, mungkin kondisi luka itu lama, kemudian berbau. Kita rapikan lagi, kita ini dirapatkan, selesai. Ibu mau kasih parfum boleh, kasih masuk kapas. Jadi jangan ibu bundelnya di depan. Nanti karena kenapa? Kalau di depan nanti hanya ada di sini, di ujung. Padahal kalau kita perlukan untuk menutup lubang, menyumbat itu perlu dalam. Seperti ini. Yang nyempel yang lain. Masuk ke dalam. Maaf, ini teori yang sudah beberapa kali kita praktekkan juga. Tapi kelihatan mungkin ibu-ibu tidak akan mendapat itu. Kalau jenazahnya kecelakaan, kemudian mau dibawa keluar kota, yang notabene kadang-kadang sudah keluar keringat, itu darah itu dari hidung itu, maka mau tidak mau ketika ibu dorong ini, kemudian sisakan space dikit, baru ibu ambil Alteco. Karena kalau hanya mengandalkan ini, takutnya masih keluar. Tapi kalau posisinya deras keluar, maka ibu alternatif terakhir adalah dikasih lem. Misalnya di sini di dekat paha ini, di batang paha ada bekas suntikan, kan kadang-kadang besar tuh. Nah itu biasanya kita tekan kanan kiri, kemudian kita keringkan, baru kita tetesinan. Biar nanti saat sampai kering baru kita kasih kapas sedikit. Jadi dia bertempel kapas, baru kita lem ulang. Aman. Jadi
tidak kelihatan kalau itu ada luka. Padahal kalau itu luka remnya dia cabut biasanya kan. Tapi kelihatannya Bu, insya Allah akan dapati kasus-kasus kalau di rumah sakit atau Selasa yang nangani. Ya. Ya. Namun dia tidak naik. Nah, di sini untuk mewangikan, memang disunahkan, dijelaskan bahwa salah satunya adalah dengan dikasih kapur baru. Sebagaimana juga di tempat memandikannya. Maka di kafan juga kita taburi untuk pengharum. Nah, kalau di plastik, usahakan kapur barunya jangan sampai nyentuh plastik, apalagi karena kapur baru itu bisa mengatakan plastik. Kemudian kapas ini kita fungsikan juga di wajah. Ketika memberikan kapas di wajah itu usahakan menutup telinga kanan kiri atas bawah. Jadi seperti ini. Ditutup total itu ya. Karena apa? Hidung yang walaupun sudah kita kasih kapas tadi, kalau masih keluar masih tertahan oleh kapas yang besar. Telinga juga demikian masih keluar masih tertahan oleh Kapas. dan hanya bagian wajah ini yang tidak kita kasih kapur. Karena kalau misalnya ada keluarga yang mau datang melihat mencium itu jangan sampai dia menghirup kapur baru. Bisa dipahami ya? Iya. Baik. Itu tadi kalau ada cairan-cairan ya Pak? Enggak semuanya. Semua ditutup. Ditutup wajahnya. Kan biasanya ke mata. Ya itu zaman dulu kapas itu cuma bagian mata, kapas pakai kapas kosmetik. Sekarang yang modern saya beli yang kiloan. Bukan kosmetik juga sih, tapi Cuma dipotong kecil. maksudnya tumpuk enggak. Jadi memang mata tapi tumpuan banyak gitu. Oh itu Pak. Lebih enak ibu ambil yang kiloan itu dipotong seukuran wajah. Tutup. Mungkin kalau di desa mungkin kan nggak terlalu lengkap gitu kan. Rata-rata banyak yang belum tahu. Rata-rata cuma tidak tahu kalau ada kapas yang lebih besar. Kalaupun ada, mereka tidak ada kepikiran bahwa untuk apa harus potong-potong, mending gunting besar langsung tutup. Tapi begitu saya isi pelatihan di desa baru, oh iya ya, ternyata benar. Tapi selama ini mereka cuma sobek. Iya. Lebih praktis dan terlihat lebih rapi. Itu gunting kotak besar tutupkan. Tidak usah dikasih kapur baru. Karena nanti ada keluarga melihat. Kemudian kita pasangkan jilbabnya. Kita rapikan. Jilbab bisa kita ikat. Kok bangun jenazahnya? Bisa juga hanya segera kita letakkan di dada. Kalau ternyata mulutnya mangap, fungsinya diikat biar merapat. Kenapa Ustaz? Banyak hal. Satu, selama proses di rumah sakit misalnya, ternyata dia Pakai selang. Bahkan banyak itu kita fungsikan itu. Atau kalau misalnya kelihatannya mangap tapi ternyata mangapnya itu karena giginya habis, nah, berarti itu nggak bisa diapa-apain. Tinggal kita kasih kapas aja di bagian mulut. Tapi kalau ada yang diikat gitu kan, kalau di kampung kayaknya di Nah, kali-kali gitu. iya, tapi tadi saya katakan itu untuk mengantisipasi mangap. Nah kalau kita sudah ikat dengan jilbabnya, kan rapat dia dan kelihatan lebih rapi. Model cowok nggak ada yang modelnya di kayak ada Di plester. itu loh satu itu ada kan lah. Bisa disolasi, boleh. Bahkan maaf, ada beberapa jenazah yang ketika ditangani harus kita rias. Oh ya kayak namun. Muslim ya. Yang muslim. Kemudian betul ini. Anu salah sih. Enggak Bu, film. Oh iya. Biar Ini. kecil-kecilnya. Ya, jadi ditutup. Istilah. Itu biasanya yang cuma sehari. Ya biar sama. Nah, tapi kalau berhari-hari berarti formalin. Nah, ketika kalau formalin itu sudah selesai itu nanti bibir nanti dirapikan, dipegang beberapa saat, dilepas sudah kaku sendiri karena efek dari formalin bikin kaku.
makin keras. Ada juga yang mata karena meleleh terus disolasi juga gitu. Boleh, nggak apa-apa. Melek gitu karena memang kalau orang ditidurkan itu rata-rata kan tidur tidak mesti agak sedikit seperti itu. Boleh. Ketika mau buka padi, usahakan jangan posisi kepala itu miring, ibu pegang. Ini baru kita geser. Iya, geser sedikit, baru ditutupkan. Ya, ditutupkan. Jadi ketika ditutupkan agar apa? Agar dia posisinya tetap lurus. Lalu kita pegang, baru ambil yang ini bu. Kemudian tetap kita pegang, letakkan di bawahnya. Nah, yang bagian kepala narik, yang bagian kaki juga sambil ditarik ke bawah. Letakkan baru sampai kita di bawah. Apa enggak ini ya? Ya, ya, baru kita ikat. Pakai tali ini. Ya, Talinya di sini apa di sini? di bawah, di bawah. Sini. Ya. Jadi tali 7 misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Talinya biasa aja. Tali simpul. Ya, nggak direkmakin 2 kali. Bukan boleh 2 kali, melingkar 2 kali, 3 kali. Yang penting nanti Bisa dicopot. bukan tali pati istilahnya. Oh, bisa dibuka sini. Ya, tali pita istilahnya. Semua dilepas aja. Sekedar dilepas burai. Ini fungsinya cuma buat biar nggak lepas kan, Tat? Ya, dilepas. Dan posisi ngikatnya ada di sebelah kiri, jangan lupa ya. Sini. Semua di kiri semua. Oh, gitu. Karena Jenazahnya ada di sana. Yang ada di sebelah fungsinya tiduran, yang di atas kan sebelah kiri. Jadi ketika petugas membuka, Talinya jadi nggak usah ditarik ya? ya cuma diurai aja dia. Dan setelah itu kapas ini cuma dipenggal. Tidak perlu dibuka wajah, ditinggalkan tidak boleh. Karena kenapa? Bisa jadi yang ada di bawah makam itu bukan makamnya. Muka-muka jenazah, akhirnya jenazahnya terbuka auratnya. Karena selama dia mulai akhir balik sampai melakukan kubur, tidak pernah ada yang lihat dia kecuali makamnya. Ya. Bantalan itu hanya untuk mengganjal jenazah Biar ngadep ke belimpang ke timur. Ya. Kalau pakai gedebok itu apa, Tat? Gedebok itu kan biasanya untuk dia memandikan. Oh, ada yang di dalam kubur. Ganjal itu memandikan, itu ada lagi itu. Kubur. Bukan mandikan, di dalam kubur tuh buat ganjel itu ada gedebok. Oh, bisa jadi itu hanya untuk mengganjal. Nah, tadi seperti ibu tanya, bulatan tanah itu dikasih di belakang aslinya adalah untuk mengganjal jenazah agar posisinya miring sempurna. Buat di leher kan ini. Nah, dia tidak kembali. Nah, yang lebih aneh ketika itu dibuat, tapi hanya sekedar tanah di kepel dengan keras kemudian diletakkan. Jelas satu. Maka boleh dengan Batu. batu. Nah, ini tidak akan terjadi, tidak akan terpakai manakala oleh petugas makam dibuatkan lahat. Lahat itu sebelah barat ini sedikit Dimasukkan ya? ya dimasukkan, misalnya di koak. Nah, kemudian di bawahnya sedikit dilubangin, sedikit ke bawah. Jadi ada semacam jeblongan atau apa parit. Nah, begitu masuk dia tidak perlu lagi
pakai Jelang-jelang apa dulu. Karena betul ya. dari dulu sampai sekarang itu namanya genduk itu hanya untuk mengganjal agar jenazah tidak